يا أيها النبي والكوكب الدري، يا أيها النبي والكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي، يا أيها النبي والكوكب الدري، يا أيها النبي والكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. فإني عبد حملي ثقيل، فإني عبد حملي ثقيل، ولي ذنوب مثل الرمال، ولي ذنوب مثل الرمال، يا أيها النبي والكوكب الدري، يا أيها النبي والكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. وصلي دوما على نبينا، وصلي دوما على نبينا، طه الممجد بهي الجمال، طه الممجد بهي الجمال، يا أيها النبي والكوكب الدري، يا أيها النبي والكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh,
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Hamba yang bersyukur adalah hamba yang senantiasa menjaga ibadah. Semakin rajin seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan kesyukuran dirinya atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin dan hadirat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa kita harus memperhatikan hari esok kita. Hari esok yang dimaknai dan sepakati oleh para ulama, yang dimaksud dengan hari esok di sini adalah kehidupan di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang sedang kita nikmati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita untuk senantiasa memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebaikan untuk bekal di akhirat kelak sebagai orang-orang yang senantiasa menjadikan kehidupan akhirat sebagai tujuan utama dalam kehidupannya. Hadirin dan hadirat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, sering kita mendengar kalimat muazzin dengan kalimat hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Mari kita menjadi orang-orang yang beruntung. Al-falahu bisa juga diartikan orang-orang yang sukses. Maka pada kesempatan ini, pada malam ini, malam yang penuh berkah pada bulan Ramadan, kita akan belajar bersama tentang siapa golongan orang-orang yang sukses di akhirat. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan merupakan cita-cita dan harapan setiap manusia. Dan kita sebagai orang yang beriman, tentu kesuksesan ini bukan hanya kesuksesan di dunia, tapi juga kita berharap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesuksesan di akhirat. Siapa golongan orang-orang yang menjadi sukses di akhirat kelak? Yang pertama
orang yang mendapat kesuksesan, golongan orang yang sukses di akhirat kelak adalah golongan orang-orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang sudah terhapus dosanya di akhirat kelak, maka merekalah termasuk orang-orang yang sukses. Kita tahu bersama bahwa kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap cucu Nabi Adam, setiap cucu Nabi Adam, kita semua adalah pasti pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga merupakan tempat yang suci. Tentu orang dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan ke dalam surga. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan lain kecuali bulan Ramadan ini kita akan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala kesalahan, agar segala dosa atau perbuatan yang pernah kita lakukan dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam ayat dikatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebaikan itu menghapus kesalahan. Jadi perbanyaklah perbuatan baik, perbanyaklah perbuatan kebajikan, maka setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus kesalahan yang pernah kita lakukan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu golongan pertama, termasuk orang-orang yang sukses di akhirat adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini setelah kita melewati, insya Allah kita akan terlahir kembali bayi yang suci tanpa dosa karena kita memperbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan dan Allah menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang senantiasa beribadah dengan penuh keikhlasan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua yang termasuk al-falahu, orang-orang yang sukses di akhirat kelak adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kita mengenal bahwa di akhirat kelak hanya ada dua tempat, yaitu neraka dan surga. Neraka ditempatkan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak taat perintah Allah. Maka oleh sebab itu penting buat kita untuk senantiasa menanamkan dalam diri kita untuk takut akan siksaan api neraka yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tempat yang mulia, yaitu surga. Surga merupakan tempat yang begitu istimewa bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa mencintai Allah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya semata-mata meminta rahmat kasih sayangnya Allah di akhirat kelak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menginginkan surga, pada hakikatnya Allah memasukkan kita ke dalam surganya bukan karena amal kita yang banyak, tetapi
Allah masukkan kita ke dalam surga karena Allah cinta dan rahmatnya sehingga kita dimasukkan ke dalam surga. Olehnya itu, setiap ibadah yang kita kerjakan, termasuk ibadah puasa yang sedang kita jalani ini, mari kita niatkan agar semua aktivitas ibadah yang kita lakukan hanya kita niatkan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita membandingkan amal kebaikan, amal ibadah, kemudian ditukarkan dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita membandingkan nikmat Allah, itu tidak sebanding. Karena nikmat Allah begitu luas, begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau membanding-bandingkan nikmat Allah, maka tidak akan sanggup kita untuk menghitung. Olehnya itu, salah satu golongan orang-orang yang sukses di akhirat kelak, selain mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dimasukkan di surganya Allah karena rahmat. Ma'asyarul muslimin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang ketiga yang termasuk orang yang sukses di akhirat kelak adalah orang-orang yang terhindar dari siksaan api neraka. Kita tahu bersama bahwa ketika ada seorang hamba Allah yang di akhirat kelak masih memiliki sangkut paut permasalahan di dunia atau timbangan amalnya lebih berat keburukannya dibandingkan kebaikannya, maka proses untuk masuk di surga diproses melalui penyucian diri dulu. Nah, olehnya itu salah satu orang yang sukses di akhirat kelak adalah dia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Api neraka tidak tersentuh dirinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, selain kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai api neraka menyentuh diri kita. Siapa orang-orang ini? Tentu orang-orang yang atas izin Allah memberikan rahmatnya dan dengan keberkahannya Allah membebaskan diri kita dari siksaan api. Bulan Ramadan adalah bulan pemilihan diri, bulan pensucian jiwa. Olehnya itu, dengan bulan Ramadan, insya Allah, dengan keikhlasan mengharapkan keridhaan Allah dalam beribadah, Allah akan menjauhkan diri kita dari siksaan neraka. Maka doa yang senantiasa kita panjatkan pada bulan Ramadan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa di ujung doa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalimat wa qina adzabannar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang sukses, golongan yang pertama adalah orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan golongan yang ketiga adalah orang-orang yang terhindar dari siksaan api neraka. Nah, golongan yang keempat yang menjadi orang sukses di akhirat adalah golongan orang-orang yang bisa berjumpa dengan Allah. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta, anak di akhirat kelak itu tidak akan bermanfaat bagi kita kecuali ketika kita bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Biqalbin salim, hati yang bersih.
Olehnya itu salah satu keistimewaan orang yang sukses di akhirat kelak yang memiliki kedudukan yang mulia di akhirat kelak adalah orang-orang yang bisa berjumpa dengan Rabb-Nya. Mudah-mudahan kita semua pada saat ini bulan Ramadan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kedudukan yang mulia, bukan hanya kedudukan mulia di dunia, tapi juga diberikan kedudukan kemuliaan di akhirat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri khas orang-orang yang sukses di akhirat kelak. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sukses di dunia? Apakah memiliki tanda-tanda? Alhamdulillah. Ternyata orang yang sukses di dunia bukan dilihat dari harta yang banyak sehingga dia dikatakan sukses di dunia. Bukan dilihat dari jabatan yang tinggi sehingga dia dikatakan sukses di dunia. Bukan karena terkenal, masyhur di kalangan orang-orang masyarakat kemudian dia dikatakan sukses di dunia. Maka salah satu tanda orang yang sukses di dunia adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun dia, status apapun dia, dari bangsa manapun dia, ketika di dunia Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Olehnya itu, marilah kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan pertolongan dalam menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Kalau setiap masalah persoalan yang kita hadapi, kemudian Allah menurunkan bantuannya, Allah menurunkan pertolongannya, maka kita termasuk orang-orang yang sukses di dunia. Tapi bukan hanya di dunia saja, ketika pertolongan di dunia, kemudian di akhirat kelak kita bisa berjumpa dengan Rabb Sang Pencipta, maka disitulah kebahagiaan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah, yaitu bisa berjumpa dengan Rabb. Mudah-mudahan pelajaran materi dengan malam ini menjadi semangat kita untuk menjadi orang-orang yang sukses, bukan hanya sukses di dunia, tapi yang lebih utama adalah menjadi golongan orang-orang yang sukses di akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi renungan selama bulan Ramadan. Renungan itu datangnya dari saya. Adapun kebenaran itu hanya datangnya dari Rabb Sang Pencipta. Fastabiqul khairat. Allah musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.